Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang barisan dan deret geometri. Pada video sebelumnya kita telah membahas tentang barisan dan deret aritmatika. Oke, kita lanjut. Suatu barisan U1, U2, U3 disebut sebagai barisan geometri jika setiap n bilangan asli mempunyai perbandingan atau rasio yang sama untuk dua suku yang berurutan. Ya, kalau pada barisan dan deret aritmatika yang lalu itu dia beda atau selisih, sedangkan pada barisan dan deret geometri ini dia menggunakan rasio perbandingan. Perbandingan antara U2 dan U1 itu sama dengan perbandingan antara U3 dan U2 dan seterusnya. Kemudian untuk rumus suku ke n-nya atau UN, UN sama dengan A kali R pangkat N kurang 1, di mana A itu sama dengan U1 atau sama dengan suku pertama. Ya, sama ya dengan barisan aritmatika. Kemudian N itu adalah banyaknya suku, R rasio barisan geometri. Untuk rumus jumlah suku ke N atau Sn itu ada dua. Kalau R lebih besar dari 1, kita gunakan rumus yang pertama ini. Sn sama dengan A kali R pangkat N kurang 1 per R kurang 1. Tapi jika R-nya kurang dari 1, Sn sama dengan A kali 1 kurang R pangkat N per 1 kurang R. R di sini maksudnya lebih besar dari 1, itu misalnya 2, 3, dan seterusnya ke atas. Kemudian untuk R yang kurang dari 1, misalnya 1/2, 1/4, dan seterusnya. Ya, ini sama. A itu suku pertama, N banyak suku, R adalah rasio. Kemudian untuk deret tahingga itu kita gunakan rumus yang ini. S tahingga sama dengan A per 1 kurang R. Supaya lebih paham tentang barisan dan deret geometri, kita langsung saja masuk ke pembahasan soal. Yang pertama, diketahui barisan geometri 2, 4, 8, 16. Tentukan suku ke-8. Diketahui barisan geometrinya. Suku ke-8. Kalau pertanyaannya suku ke-8, berarti yang ditanyakan itu adalah UN. Jadi di sini adalah U8 yang dipertanyakan. Ya, A-nya di sini adalah 2, rasionya itu adalah perbandingan antara suku kedua dan suku pertama. Di sini suku kedua 4, suku pertama 2, 4 bagi 2, 2. Kita lihat apakah dia tetap perbandingannya, kita coba. 8 bagi 4, ya dia juga 2. 16 bagi 8, dia juga 2. Untuk rumus UN pada barisan geometri itu rumusnya adalah A kali R pangkat N kurang 1. Yang ditanyakan adalah suku ke-8, berarti di sini U8 sama dengan 2 kali 2 pangkat 8. Di sini karena banyak suku itu 8, makanya di sini 8 kurang 1. 2 kali 2 pangkat 7, di sini sisa 7 karena 8 kita kurang dengan 1. Di sini kenapa bisa 2 pangkat 8? Ingat rumus perpangkatan. Kalau perpangkatan dikali, ini angkanya harus sama ya. Berarti pangkatnya nanti ditambah, ini kan sama-sama 2. Ya, sebenarnya itu di sini kan ada pangkat 1. Di sini ada pangkat 1. Cuman tidak usah kita tulis. Di sini syaratnya di sini kalau dia perpangkatan kita kali, pangkatnya kita tambah. Jadi 1 tambah 7 sama dengan ini 8. Jadi 2 pangkat 8. Oke. Ya. 2 pangkat 8 itu 2 kali 2 kali 2 kali 2 sampai 8 kali kita
kalikan, itu hasilnya adalah 256. Jadi suku ke-8 dari barisan geometri ini adalah 256. Ya, kita lanjut ke soal berikutnya. Jumlah 10 suku pertama dari bentuk deret 1 tambah 2 tambah 4 tambah 8 tambah 16 tambah 32 dan seterusnya adalah, ya di sini jumlah. Kalau jumlah berarti S yang ditanyakan. Kalau dia bilang suku ke berarti UN, tapi di sini yang ditanyakan adalah jumlah 10 suku pertama, berarti yang ditanyakan adalah S10. Ya, kita lihat di sini A-nya di sini adalah 1. R-nya 2. Ini 2 bagi 1 kan 2. 4 bagi 2 2. Karena R lebih besar dari 1, kita gunakan rumus yang pertama tadi. Sn sama dengan A kali R pangkat N kurang 1 per R kurang 1. N di sini kan banyaknya suku 10. Jadi di sini S10 sama dengan A1, ini A, R2 pangkat 10, N kan 10 kurang 1. 2 pangkat 10 itu kan 1024. Kemudian kita kurang 1. Itu sama dengan 1023. 2 kurang 1 kan 1. Berarti di sini 1023 bagi 1, dia tetap 1023. Jadi jumlah 10 suku pertama pada deret ini adalah 1023. Ya, kita lanjut ke soal berikutnya. Tentukan jumlah. Jumlah lagi berarti yang ditanyakan S-nya lagi. 4 suku pertama berarti yang ditanyakan adalah S4. Deret geometri yang suku awalnya 5 dan rasionya 2. Di sini tidak ditampilkan deret geometrinya, tapi diketahui suku awal. Kalau suku awal berarti suku pertama. Berarti yang diketahui adalah A-nya itu 5 dan rasionya 2, R-nya 2. Ya, ini R2. Kalau R2 berarti dia lebih besar dari 1. Ya, kita gunakan lagi rumus yang pertama. Di sini A-nya kan 5, ini 5, R-nya 2, pangkat 4, ini banyak suku, 4 kurang 1. 5 kita tulis kembali, 2 pangkat 4 itu kan 16. 2 kali 2 kali 2 kali 2 itu dapat 16, kurang 1. Berarti 16 kurang 1, 15. 15 kali 5, 75 bagi 1 tetap 75. Jadi, pada deret geometri ini adalah 75. Ya, kita lanjut ke soal berikutnya. Suatu barisan geometri diketahui suku ketiga dan suku kelimanya masing-masing adalah 1 dan 4. Suku pertamanya adalah, ya kalau suku pertama berarti A. Di sini yang ditanyakan cuma A-nya. Sekarang kita lihat. Di sini U3. U3-nya kan 1. Ini sama dengan 1. U5 itu 4. Ini U5 4. Kenapa bisa di sini AR pangkat 2? Kenapa bisa di sini AR pangkat 4? Ya, kita lihat kembali rumusnya. Rumus UN adalah A kali R pangkat N kurang 1. Di mana di sini A-nya kan belum kita ketahui berapa. Kemudian R-nya juga kita tidak tahu. N, untuk N yang ini kan 3. 3 kurang 1, 2. Kemudian sama ini. U5, A, R, 5 kurang 1, 4. Jadi seandainya di situ nanti ada soal misalnya U10, berarti kurangi saja 1. A kali R pangkat 9 karena 10 kurang 1. Oke. Di sini kita tulis kembali untuk memperoleh rasio pada barisan geometri yang seperti ini. Ini kita perbandingkan U5 banding U3. U5 kan tadi AR pangkat 4. Kita tulis kembali U3 itu AR pangkat 2. U5 itu kan sama dengan 4. Ya, kita tulis 4 lagi. U3 itu sama dengan 1. Kita tulis kembali. Ya, kenapa bisa jadi R pangkat 2 di sini? Ini kemana? Ingat. Untuk sama seperti perkalian tadi, pada perpangkatan ini, pembagian perpangkatan itu dengan syarat ini harus sama.
itu pangkatnya kita kurangkan. Nah, jadi seperti ini. Ini kan sebenarnya ada pangkat 1. Di sini juga pangkat 1. Kalau kita kurangkan, 1 kurang 1, 0, habis, berarti A-nya habis. Atau kalau ada yang seperti ini, langsung saja coret kalau dia sama. Oke, jadi tersisa R pangkat 4 per R pangkat 2. Ingat ini, pangkatnya harus dikurang. Jadi kita kurangkan ini, 4 kurang 2. 4 kurang 2 itu sama dengan 2. Itu makanya di sini R pangkat 2. Oke, kenapa bisa 2? Karena di sini ada pangkat. Pangkat itu kalau ini kita ubah, dia jadi akar. Akar dari 4 adalah 2. Nah, kemudian yang ditanyakan kan suku pertamanya. Jadi kita ambil, bisa gunakan yang pertama, bisa juga gunakan yang kedua. Kita ambil yang pertama saja ya, supaya agak mudah menghitungnya. Di sini U3 sama dengan 1, kita tulis kembali. Nah, AR pangkat 2. Di sini U3-nya kan 1, kita tulis kembali 1 sama dengan A. A itu baru mau kita cari. R 2, ini barusan kita dapat 2 pangkat 2. Nah, di sini A sama dengan 2 pangkat 2, 4. Kenapa bisa seperempat? Karena ini 2 pangkat 2 kan 4, dia pindah ke sebelah, dia jadi per 4. Jadi A di sini atau suku pertama dari barisan geometri ini adalah 1/4. Ya, kita lanjut ke soal berikutnya. Jumlah suku-suku dari deret geometri 5, 2/2, 1/4, dan seterusnya adalah, di sini tidak dikatakan jumlah suku keberapa. Jadi berarti ini adalah jumlah suku tak hingga. Ya, ini dia penyelesaiannya. Oke. Ya, ini tadi di sini suku pertamanya adalah 5, A-nya 5, R-nya 1/2. R itu adalah hasil perbandingan antara suku kedua dan suku pertama. Di sini ini rasio kan dia perbandingan antara U2 dengan U1. Di sini U2-nya adalah 2/2, U1-nya adalah 5. Ini kita mau tahu dari mana dia dapat R sama dengan 1/2. Ya, kemudian kita lanjut. U2 di sini kan 2/2. U1 itu kan sama dengan 5. Ya, ini supaya gampang menghitungnya, ini 2/2, kita ubah jadi pecahan biasa ya. Ini kan pecahan campuran. Kenapa 5/2? Ini 2 kali 2, 4, tambah 1, 5. Makanya di sini 5/2/5, atau sama saja kalau kita bilang 5/2 dibagi, ini kan bagi. Ini 5, kita kasih 1 supaya dia sama-sama berbentuk pecahan. Ya. Untuk pecahan, ya saya rasa ini sudah dipelajari ya pada tingkatan sebelumnya. Kalau bagi itu bisa berubah jadi kali dengan syarat yang ini kita balik. Dia dari 5/1, dia berubah jadi 1/5. Ingat, kalau ada angka yang sama pada perkalian, ini antara yang di atas dengan yang di bawah, kita coret saja. Ini kita coret, jadi tersisa 1/2. Inilah makanya kenapa R-nya itu dia jadi 1/2, karena dari sini ya. Oke, kita masuk ke rumusnya. Karena dia S tak terhingga pada yang waktu pertama tadi kita sudah sebutkan itu rumusnya. S tak hingga sama dengan A/1 kurang R. A di sini kan 5, kita tulis 5. 1, R-nya tadi kita dapat 1/2. 1 dikurang 1/2 kan 1 begini. 2 kali 1, 2 kurang 1, 1. Makanya di sini 1/2. Ya, yang ini 5/1/2. Nah, ini sama saja kalau kita bilang 5, ini bagi, kita ubah jadi kali dengan syarat ini 1/2 kita balik jadi 2/1. 5 kali 2, 10, bagi 1,
10. Jadi S tak terhingga di sini adalah 10.